Ngeri, 2 bulan ini Polda Jatim tangkap 72 pesilat pelaku kekerasan dan pengerusakan. Alih-alih belajar silat untuk bela diri, di Jawa Timur, pesilat justru menjadi momok dengan ditangkapnya puluhan pesilat pelaku kekerasan dan pengerusakan. Dalam hal ini, petugas gabungan dari Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Timur dan Polres Jajaran, menangkap sedikitnya 72 orang pesilat yang melakukan tindak kekerasan disertai perusakan selama bulan September hingga Oktober tahun 2021. Peristiwa kekerasan dan perusakan yang melibatkan perguruan silat terjadi di 8 Polres atau Polresta Jajaran, ungkap Kabid Humas Polda Jatim Komisaris Besar Polisi Gatot Repli Handoko, Kamis, tanggal 28 Oktober tahun 2021. Gatot menjelaskan dari September hingga Oktober tahun 2021, pihaknya menerima sebanyak 22 laporan kasus tindak kekerasan dan perusakan yang dilakukan anggota perguruan silat di beberapa daerah. Dari laporan resmi Polda Jatim, telah menangkap sebanyak 72 orang pelaku kekerasan dari masing-masing Polres. Dari total itu, jumlah pelaku dengan usia dewasa sebanyak 53 orang, sedangkan 19 orang masih anak-anak atau disebut anak berhadapan dengan hukum (ABH). Perinciannya sebagai berikut. Polres Lamongan menangkap 16 orang pesilat yang terdiri atas 13 orang dewasa dan 3 anak, Polres Jombang 6, Polres Kediri Kota 2, Polres Gresik 1, Polres Nganjuk menciduk 34 orang pesilat 24 dewasa dan 10 anak-anak, Polresta Malang Kota 4 dewasa dan 1 anak, Polres Blitar 2, dan Polres Bojonegoro 6. Anggota perguruan pencaksilat ini melakukan kekerasan secara bersama-sama kepada orang ataupun barang di muka umum saat melakukan konvoi di jalan setelah melaksanakan kegiatan latihan rutin maupun kegiatan pengesahan, jelas Gatot. Gatot menegaskan Polda Jatim tidak memberikan ruang kepada para pelaku kekerasan, baik terhadap orang maupun barang yang dilakukan secara bersama-sama, khususnya yang melibatkan anggota perguruan pencaksilat di wilayah hukum setempat. Polda Jatim akan melakukan penindakan hukum tegas, termasuk kepada para ketua perguruan pencaksilat yang anggotanya terlibat untuk dimintakan pertanggungjawaban secara hukum sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku, tuturnya. Selain itu, masih menurut Gatot, aparat penegak hukum di jajaran Polres maupun Polda Jatim telah berulang kali melakukan pertemuan dengan para pimpinan dari masing-masing perguruan pencaksilat. Namun, nyatanya sampai saat ini masih saja terjadi kekerasan dan perusakan di muka umum, kata dia. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim Kombes Polisi Totok Suharyanto berharap dengan penangkapan dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dan perusakan ini, kasus serupa tidak terulang kembali. Saya berharap kejadian serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari, katanya. Atas tindakan melanggar hukum itu, para pelaku akan dijerat pasal 170 KUHP, yakni tindak pidana secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dengan ancaman hukuman pidana penjara 7 tahun jika menyebabkan luka, 9 tahun jika menyebabkan luka berat, dan 12 tahun jika menyebabkan meninggal dunia. Sementara merujuk pada ketentuan dalam Pasal 19 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap tersangka anak ABH tidak dilakukan penahanan oleh Royhan.